Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Shalom teman-teman. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya bersama keluarga dimanapun teman-teman berada. Nah, teman-teman lihat nih, di belakang saya ada sosok wasit, ya kepala pelontok. Tapi dia masih berusia 38 tahun. Dia masih muda, belum 40 tahun. Asal Yordania. Dia adalah Adam Muhammad Mathatme. Wasit atau referee yang akan memimpin pertandingan Australia melawan Indonesia. Jadi tim kita yang sekarang dibawa Patrick Kluivert akan menuju ke Sydney. Kita bertanding di Stadion Football Sydney menghadapi tim asuhan Tony Popovich di Socceroos, Australia. Inilah wasit yang ditunjuk. Tidak asing lagi ya buat saya, buat teman-teman juga kalau masih ingat bagaimana dia pada September tahun yang lalu ketika kita menuju ke Arab Saudi dan bermain melawan Arab Saudi masih ditangani oleh STY ketika itu, dan kita bermain imbang 1-1. Kita dapat poin di Arab Saudi. Itu suatu langkah yang luar biasa ketika kita memulai Piala Dunia dengan sangat baik, dan dia kembali ditunjuk oleh FIFA lewat AFC untuk memimpin laga bagi Bang Jai Itzes dan kawan-kawan menghadapi Australia. Kalau dilihat dari apa yang dia pimpin melawan Arab Saudi, dia memberikan satu penalti loh. Ketika ya memang itu harus penalti ya. Ketika bagaimana ada kesalahan dari Martin Pas untuk bisa mengejar dan mengambil Feras Albrikan, pemain Arab Saudi, dan ya, Mathatme ini menunjuk titik putih. Untungnya Pas bisa memberikan ya penampilan yang luar biasa. Dia menyelamatkan gawang kita dari tembakan penalti Salem Al-Dawsari ketika itu, mungkin teman-teman masih ingat, sehingga kita terhindar dari kekalahan juga ya kalau bisa dilihat, dan kita bisa mengakhiri laga dapat 1 poin luar biasa. Nah, Adam Mathatme ini juga yang memberikan kartu kuning terhadap Calvin Verdong dan Martin Pas, teman-teman. Jadi itu kartu kuning itu akan ya juga punya dampak yang bahaya kalau kita di Australia dia pimpin lagi. Ketika Pas atau Verdong dapat kartu kuning, tidak akan bermain melawan Bahrain, ya, karena ada 2 kartu kuning yang akan dilihat. Ya. Saat itu juga lawan Arab dia memberikan 1 kartu kuning kepada pemain belakang kita, nggak salah ya, Muhammad Ferrari. Nah itulah rekornya ketika dia memimpin laga melawan Arab Saudi, di mana kita bisa bermain dan tidak kalah. Dan sekarang dia akan bertugas. Semoga dia memimpin dengan baik-baik saja, tidak ada masalah apapun, netral. Itu kan yang kita inginkan, tidak memihak kemana-mana, walaupun Australia sebagai tuan rumah, tetapi Adam Muhammad Mathatme ini bisa menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Tapi ada juga keuntungan buat kita, karena dia ini pada musim sekarang 2024-2025 di Liga 1 pernah bertugas. Jadi dia mengenal iklim sepak bola Indonesia. Jadi dia tahu juga mungkin beberapa pemain tim nasional kita yang bermain sekarang di era pelatih Patrick Kluivert, karena dia memimpin kalau paling tidak ada 4 laga. Termasuk Persib lawan Arema. Itu udah 9 kartu kuning yang dia keluarkan. Ini wasit yang sangat tegas memang. Ini Adam Mathatme ini. Jadi selain Persib Arema, dia juga memimpin Sleman kalau nggak salah, Sleman Madura United yang ada. Ya, kemudian ada juga Semen Padang Borneo, itu dia pimpin. Dan ada pertandingan lain Persik Kediri kalau nggak salah ya, Persik Kediri yang dia memimpin. Ada 4 laga kalau nggak salah ya teman-teman. Dan dia mengenal iklim sepak bola ini bagus bagi kita. Jadi tapi dia tegas ya. Kalau dilihat dari rekor ya, dia ada 9 kartu merah dari 129 kali karir dia sebagai wasit sejak terjun resmi 2013 di FIFA, terpilih FIFA. 9 kartu merah langsung yang dia keluarkan. Ada 400 kalau nggak salah ya, 422 kali. Ya bisa teman-teman cek juga. Itu kartu kuning, 422 kali kartu kuning. Ini wasit yang ini paling 2 yang paling tegas kasih. Makanya tidak heran dia kasih ke Calvin Verdong, dia kasih ke Martin Pas, ya Ferrari itu kartu kuning itu. Nah untuk urusan penalti, dia akan memberikan penalti. Itu ada 32 kali, kalau nggak salah ya. 32 kali dia memberikan penalti sepanjang dia memimpin laga-laga sepak bola di berbagai, ada antar klub, antar negara, semua yang ditugaskan. Jadi bukan tidak mungkin juga ketika Indonesia berduel melawan Australia nanti pada tanggal 20 Maret yang akan datang, itu akan berlangsung pada pukul 16 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat.
ya. Nah, ada penalti sana bisa saja terjadi, entah buat kita yang akan mendapatkan keuntungan penalti atau Australia. Jadi saya kira pemain-pemain belakang kita juga, Jai Itses, Miss Hilgers, Verdong, ya entah Dix bisa bermain atau Sandy Walsh yang ada di sana yang main lebih dulu, untuk tetap berhati-hati bermain menghadapi Australia karena ini wasit yang tegas. Nah, semoga juga ketika kita ada Ole Romeni yang bermain di depan, mungkin dibantu oleh Marcelino atau Eliano Renders, ada juga dengan Rafael Stui, kita berani harus masuk penetrasi ke kotak penalti. Berani masuk ketika diganjal di sana, ada pelanggaran, pasti ya Matt Hadme ini akan meniup peluit untuk memberikan penalti. Jadi ini sering tegas. Nah, enaknya karena dia bertugas di musim kompetisi Liga 1 kita. Jadi itu yang kita dapatkan keuntungan bukan berarti dia akan bela kita, bukan juga. Tetap kita meminta untuk netral. Netral ini sudah bagus buat kita. Dengan ketambahan ada Dean James, Emil, Audero, Joy Pelupesi, kita semakin kuat. Tim kita semakin tebal. Jadi kalau dia memimpin dengan baik, dengan tegas, ya bagus buat kita dalam pertandingan melawan Australia. Karena kita ingin tidak kehilangan angka. Itu yang juga dimaui oleh sang pelatih kepala kita, Patrick Kluivert. Paling tidak imbang, itu kan yang dia bilang. Tapi mengapa tidak? Kalau kesempatan itu untuk menang ada. Kita menang itu bonus yang luar biasa. Dan saya rasa kalau kita bisa membawa 3 poin dari Sydney, itu semua akan baik-baik saja ke depan. Termotivasi untuk menghadapi Bahrain, karena tidak mudah juga untuk bisa mengalahkan Bahrain. Ya, kita boleh bermain imbang di sana 2-2, tapi hampir menang sebelum ada Ahmed Al-Kaf, ya, wasit dari Oman itu yang menambah durasi untuk perpanjangan untuk di injury time. Nah, tapi hati-hati, Bahrain juara Piala Teluk kemarin dan mereka juga berambisi untuk mengalahkan kita di GBK. Jadi tetap kita harus waspada. Namun kita fokus dulu untuk pertandingan yang akan dipimpin oleh Adam Muhammad Mathadme ini, ya, dalam pertandingan melawan Australia. Ya, kita mendapatkan hasil yang bagus. Ini yang diinginkan oleh semua pihak, oleh masyarakat sepak bola kita, netizen, kita semua yang militan terhadap timnas. Ini sebuah pertaruhan bagi Patrick Kluivert dan tim kepelatihan. Termasuk kemarin juga sudah diperkenalkan penasihat teknik Jordi Cruyff oleh Ketua Umum Pak Erik, ya, di depan para awak media, dan dia juga berkeinginan memberikan yang terbaik. Sama juga dengan pemain-pemain lainnya, ya. Semua ingin memberikan yang terbaik buat Indonesia di saat akan menghadapi Australia. Jadi sekali lagi, ya, kita berharap bahwa wasit asal Jordania ini, Adam Muhammad Mathadme, bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya di saat kita akan melakoni laga away, laga tandang melawan The Socceroos Australia di Sydney. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara. Ciao.